Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Mutia dari kelas 2A dengan NIM 2311733. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video dari bab 9, yaitu pernikahan dan harta peninggalan. Baik, untuk yang pertama ada pengertian dari menikah itu sendiri secara istilah. Menikah adalah akad yang memunculkan atau menyebabkan kebolehan hubungan khusus antara laki dan perempuan. Lalu secara bahasa, nikah merupakan akad dan mengumpulkan. Lalu terdapat tujuan dari dilakukannya pernikahan, yaitu membentuk suatu keluarga yang sakinah sebagaimana diungkapkannya pada Al-Quran surat Al-Rum ayat 21. Adapun hikmah dari pernikahan, yang pertama menguatkan ibadah, lalu menjaga kehormatan diri, mendapatkan keturunan, menyalurkan fitrah, dan yang terakhir membentuk peradaban. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan pernikahan, yang pertama itu mempersiapkan menuju pernikahan seperti kesiapan fisik, lalu kesiapan mental, kesiapan ekonomis, kesiapan sosial, kesiapan agama. Kesiapan agama ini adalah suatu hal yang paling penting untuk mencapai tujuan-tujuan dan merealisasikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Lalu selanjutnya itu ada menentukan pilihan pendamping hidup. Untuk lelaki ataupun perempuan, nikahilah seseorang yang memiliki dari parasnya, dari hartanya, keturunannya, dan agamanya. Namun, agama itu adalah hal yang paling terpenting karena jika kamu memilih agama, maka kamu akan mendapatkan keuntungan. Adapun syarat dan rukun nikah, yaitu pertama, adanya calon mempelai lelaki dan perempuan, lalu ada wali perempuan, dan ada 2 saksi lelaki, dan yang terakhir ijab kabul. Syarat nikah sendiri harus berlawanan jenis, lelaki dengan perempuan, tidak boleh sesama jenis seperti perempuan dengan perempuan ataupun lelaki dengan lelaki. Jangan menikahi wanita yang memiliki hubungan darah ataupun satu keturunan seperti adik ataupun kakak kandung. Jangan menikahi perempuan yang sepersusuan. Tidak boleh memiliki istri lebih dari 4, lalu harus seiman. Adapun prinsip dan adab walimatu ursyi, yaitu mengutamakan kepada halayak, memberikan pemberitahuan kepada halayak bahwa mempelai lelaki dan mempelai wanita ini telah menikah untuk terhindarnya dari fitnah-fitnah ataupun gangguan yang ada. Lalu selanjutnya ada di bagian pembagian harta peninggalan. Pembagian harta peninggalan ini sendiri memiliki arti sebuah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal. Pembagian harta adalah hak Allah. Lalu ada prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam yang harus dilakukan ketika akan melakukan pewarisan harta peninggalan, yaitu prinsip ijbari, prinsip individual, prinsip bilateral, dan terakhir prinsip kewarisan hanya karena kematian. Lalu selanjutnya ketetapan Allah dalam pembagian warisan. Yang pertama, untuk bagian suami mendapatkan setengah harta yang ditinggalkan orang yang telah tiada. Jika tidak memiliki anak, akan mendapatkan setengah harta peninggalan istri. Lalu untuk suami mendapatkan 1/4 harta peninggalan jika memiliki anak. Lalu untuk istri akan mendapatkan 1/4 harta peninggalan suami apabila tidak memiliki anak. Dan jika memiliki anak, istri akan mendapatkan 1/8 harta peninggalan suami. Lalu adapun warisan yang diperoleh oleh anak perempuan, yaitu setengah dari harta peninggalan orang tua apabila dia tidak memiliki saudara kandung lainnya. Apabila dia memiliki saudara kandung lainnya, akan dibagi akan mendapat 2/3 dari harta peninggalan yang ditinggalkan. Lalu untuk anak laki-laki sendiri dapat memiliki
seluruh harta peninggalan apabila dia seorang diri tidak memiliki kakak ataupun adik kandung. Lalu anak lelaki juga dapat mendapatkan warisan yang tersisa dari apa yang telah diambil oleh ahli waris. Lalu selanjutnya anak laki-laki mendapat dua kali bagian dari perempuan dari perolehan dari ashabul furud. Lalu untuk ibu mendapat 1/6 apabila anak yang meninggal memiliki anak ataupun ibu ini memiliki cucu. Lalu selanjutnya mendapatkan 1/3 harta apabila anaknya ini tidak memiliki anak. Lalu untuk ayah mendapatkan 1/6 apabila anaknya ini lelaki, lalu jika anaknya ini perempuan juga sama mendapatkan 1/6 dari harta peninggalan anaknya. Lalu ada pula warisan yang diterima oleh kakek, yaitu 1/6 apabila memiliki anak laki-laki, 1/6 juga apabila memiliki anak seorang wanita. Lalu jika tidak memiliki anak, tidak mendapatkan warisan. Terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bab 9. Untuk evaluasi nomor pertama itu soalnya, jelaskan kaitan antara menikah sebagai ibadah dan perwujudan masyarakat yang beradab. Untuk jawaban nomor 1 ini, menikah adalah suatu ibadah yang telah Allah ataupun Tuhan kita berikan untuk dilakukan. Dan dengan adanya pernikahan, kita sebagai wanita ataupun pria tidak akan melakukan hal-hal yang di luar adab-adab ataupun tidak akan melakukan hal-hal yang menyeleweng seperti memiliki anak di luar nikah. Lalu untuk soal nomor 2, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan sakinah, mawaddah, dan rohmah. Untuk sakinah sendiri memiliki arti tentram, lalu untuk mawaddah memiliki arti kasih yang ditandai dengan rasa cinta yang diwujudkan untuk saling memberi kepada satu sama lain. Lalu untuk rohmah itu sendiri memiliki arti sayang yang berwujud saling menerima kekurangan satu sama lain. Untuk soal nomor 3, yaitu jelaskan arti dan manfaat khitbah dalam pencapaian tujuan pernikahan. Jawabannya itu, khitbah sendiri adalah suatu proses ataupun fase untuk pengenalan calon mempelai wanita dan pria untuk memilih dan memastikan bahwa calon yang diberikan ini adalah calon yang terbaik. Dan apabila dari khitbah tersebut tidak berujung pada pernikahan, itu juga tidak masalah karena proses khitbah ini adalah proses di mana kita menganalisis ataupun mengenal apakah dia ini cocok dan baik untuk kita. Lalu selanjutnya ada soal nomor 4 dengan soal sebutkan dan jelaskan masing-masing rukun pernikahan. Jadi rukun pernikahan itu ada 4. Yang pertama itu calon suami harus wanita dan lelaki, tidak boleh sesama jenis, jadi tidak boleh adanya pernikahan wanita dengan wanita ataupun lelaki dengan lelaki. Lalu rukun iman yang selanjutnya adalah harus memiliki wali dari pihak wanita yang bertanggung jawab sebagai penanggung jawab dari pernikahan tersebut. Lalu rukun pernikahan yang selanjutnya adalah saksi nikah. Saksi nikah itu sendiri adalah seseorang yang memberikan kesaksian atas terjadinya pernikahan tersebut. Dan yang terakhir adalah ijab qabul. Ijab qabul sendiri yaitu suatu serah terima calon wanita dari wali calon wanita kepada calon mempelai lelaki. Lalu untuk selanjutnya ada soal nomor 5. Apa manfaat dan mudarat apabila pernikahan dicatatkan dan tidak dicatatkan di KUA? Untuk manfaat dari pernikahan yang dicantumkan di KUA yaitu memiliki status yang diketahui masyarakat dan dapat terhindar dari fitnah. Lalu mudaratnya dapat mengadakan pesta yang terlalu berlebih. Dan apabila kita tidak melaporkan pernikahan kita dapat
mendapat fitnah ataupun prasangka-prasangka yang buruk dari orang lain. Lalu untuk selanjutnya nomor 6 itu ada mengapa talak itu disebut sebagai suatu hal yang halal tetapi tetap dibenci Allah. Karena dengan adanya talak ataupun perceraian, Allah membenci karena ada akibat yang dapat dihasilkan dari suatu proses itu, terutama apabila suatu pasangan ini telah memiliki anak, maka akibat yang buruk ini akan berimbas kepada anaknya. Itu mengapa Allah membenci, karena masih terdapat akibat buruk yang berimbas kepada orang lain, terutama anaknya. Lalu untuk pertanyaan nomor 7, jelaskan apa yang dimaksud dengan harta peninggalan. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, harta peninggalan itu sendiri adalah suatu harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal dunia itu sendiri. Dan untuk pertanyaan yang terakhir, jelaskan 3 hubungan yang menyebabkan seseorang bisa saling mewarisi. Adapun 3 hubungan yang dapat menyebabkan seseorang ini bisa saling mewarisi. Yang pertama itu ada hubungan kekerabatan ataupun hubungan darah. Dengan adanya hubungan ini mereka bisa saling mewarisi satu sama lain. Lalu selanjutnya ada hubungan perkawinan, dan yang terakhir ada hubungan wala ataupun perwalian. Dari saya sekian mengenai rangkuman atau resum dari bab 9 tentang pernikahan dan harta benda peninggalan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.